see a story. I can see where this story is going. It does not look Universal. I've seen thousands of Evelyns. You can access all the memories. They're in. Adalah sebuah pembenaran yang menyenangkan karena di samping memang layak sekali, saya pribadi Michelle Yeoh itu pujaan saya sejak tahun 80-an ketika dia jadi bintang laga, dan sebetulnya kalau kita lihat sekarang menangnya, ada pertanyaan kemana aja Oscar selama ini melihat Michelle Yeoh misalnya di Crouching Tiger, Hidden Dragon, itu juga sebuah pencapaian seni peran yang luar biasa, baik dari segi olah tubuh tentu saja karena itu film wuxia atau kungfu klasik yang sangat fisikal, dan juga ada kehalusan-kehalusan gestur maupun ekspresi yang sangat subtil di dalam pemeranannya Michelle Yeoh di dalam film itu. Tapi waktu itu kan Oscar masih ada dalam tanggapan umum tuh, kalau filmnya terlalu menghibur atau terlalu asik ditonton tuh nggak layak Oscar gitu. Jadi kayak masih terperangkap dalam pandangan wah film serius itu yang drama dan artsy dan sebagainya, sehingga ketika melihat Michelle Yeoh begitu totalnya dan juga Chow Yun-fat waktu itu, atau secara keseluruhan filmnya itu sendiri dianggap kurang layak Oscar. Sekarang Oscar rupanya lebih terbuka, Hollywood lebih terbuka terhadap baik keragaman etnik yang diwakili maupun juga keragaman cerita dan naratif dan pendekatan visual. Jadi ini sebetulnya adalah proses yang panjang sehingga ada penerimaan terhadap film Everything Everywhere All at Once dengan segala elemen-elemen visual maupun para pemerannya gitu kan, yang main juga kan dianggap legend, di samping ada beberapa bintang baru misalnya. Nah, yang kita lihat bahwa very well deserved dan adalah sebuah penghargaan yang tepat waktu, terutama ada semacam kesan ini tokenisme ya, jadi semacam penjatahan bagi Asia nih sekarang, Cina, Amerika dan Cina Asia, terutama Asia Tenggara gitu, yang diwakili oleh oleh Michelle Yeoh yang menang sekarang, jatahnya nih sekarang. Yang lain terpaksa menyingkir dulu, walaupun sebetulnya Decision to Live misalnya sangat layak ya, tapi nggak masuk juga gitu kan. Dan film-film lain pada setahun kemarin itu yang dari kulit hitam, dari Afrika, dari India dan sebagainya gitu. Nah, lepas dari kesan demikian, Michelle Yeoh sendiri adalah sosok yang tepat, dan apabila dibandingkan dengan nomine yang lain juga kita lihat ini masih kuat. Banyak orang bilang saingan terkuatnya adalah Cate Blanchett ya di Tar, tapi saya kira saya juga termasuk tim Michelle Yeoh dalam ajang Oscar sekarang. Jadi saya gembira sekali turut merayakan ya, dan ada bonus bahwa Asia Tenggara, ada shout out to Malaysian, KL and Southeast Asia. That the Burmese military will release Aung San Suu Kyi. We, her family, are denied any contact with her whatsoever. Comes the true story. If she ever leaves Burma, they will never allow her to return. Of a woman who spoke for... Saya kira kita bisa melihat bahwa kemenangannya di editing dan juga naskah dan penyutradaraan itu tentu saja memberikan poin bagi pilihan sebagai film terbaik, dan rupanya kita bisa melihat bahwa voting atau balot dari Oscar yang sebetulnya kayak polling dari orang-orang industri Hollywood di sana terhadap film ini
tepat kebetulan, walaupun menurut saya bukan film terbaik tahun kemarin, tapi ini salah satu film yang layak untuk ajang Oscar ini karena unsur-unsurnya itu memang terpenuhi, unsur-unsur utama maksud saya. Nah, jadi kita lihat bahwa memang secara sinematik ini kuat, dan kalau orang kemudian banyak relate juga untuk sebuah premis cerita yang aneh seperti ini dengan pendekatan visual yang maksimalis anehnya juga gitu ya bagi apa namanya rujukan visual kita gitu ya. Saya kira ini adalah sebuah cerita yang memang juga cukup generasional. Ini dibuat oleh The Daniels yang mewakili suara zaman sekarang, yang secara jeli menangkap apa yang menjadi alam pikir keresahan dari Gen Z ya. Apa namanya sebuah kisah yang core-nya sebetulnya adalah nilai keluarga, tetapi yang mengalami problem karena ada semacam angst atau kegalauan yang generasional sifatnya, yang diwakili oleh cerita fantastik multidimensi dan multi pendekatan visual seperti ini. Jadi kalau ditanya pesan banyak, tapi silahkan nonton sendiri dan menerjemah pesan sendiri, karena film ini juga bisa berlaku secara personal ya, dampaknya gitu ya. Jadi menang 7 piala Oscar ya, untuk susunan nomine yang terjadi sekarang di dalam nominasi-nominasi yang ada ya cocok, oke. Walaupun nominenya itu tidak merangkum seluruh capaian film tahun kemarin di dunia ini gitu ya, karena sekali lagi satu, ini ajang balot, jadi sebetulnya voting. Jadi sebenarnya yang berperan bukan hanya intrinsik filmnya atau mutu filmnya itu sendiri, estetiknya lah apa segala macam, tetapi juga marketingnya, dan syukurnya ini mengalami exposure yang bagus ya, dibicarakan banyak orang dan sebagainya, sehingga balotnya juga jadi oke, dapat gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat yang kedua adalah bahwa ini film Amerika bagaimanapun, jadi exposure itu cukup terbantu karena fakta itu, walaupun menyertakan Michelle Yeoh yang adalah legenda Asia Tenggara atau legenda Asia tepatnya, karena kan walaupun dia bintang dari Malaysia tetapi dia besarnya di Hong Kong. Kita lihat bahwa keberuntungan bahwa ini dibuat oleh film maker Amerika dan diproduksi oleh Russo Brothers misalnya, yang memberikan akses terhadap core-nya industri Hollywood ya, membuat film ini sebagai sebuah film yang film kecil tapi muatannya besar, dalam konteks modalnya besar, modal kulturalnya besar di dalam industri Hollywood itu. Jadi ya wajar saja apabila ajang yang sangat Amerika dan tidak pernah sampai saat ini mewakili ajang film dunia yang memenangkan film ini. Juga ini kemenangan A24 ya sebagai rumah produksinya ya, di samping Russo Brothers yang membuat Avengers, tapi dia membiayai juga memproduksi film Everything Everywhere ini. Jadi kalau dibilang nggak tanggung-tanggung film ini memborong ya, kalau saya sih wajar aja dengan segala modalitas itu. Tapi bukan berarti tidak layak ya. Saya sih hore juga ini menang gitu. Lalu kalau kita lihat kemenangan film-film Asia di ajang Oscar, seperti sebelumnya adalah Parasite, dan sebetulnya banyak harapan tahun ini tuh di RRR ya. Tapi kalau India tuh dulu pernah agak terwakili di Slumdog Millionaire, yang sebetulnya rekornya lebih tinggi satu penghargaan ya, yaitu 8 Oscar waktu itu didapati oleh Slumdog Millionaire, walaupun dianggap sebagai film UK tapi juga menggambarkan India dan dari cerita India gitu, dan itu kan Asia juga gitu ya. Kalau kita apa sih maknanya ini? Saya kira ini bukan soal bahwa ini jadi ajang film dunia, tetapi lebih bahwa memang Amerika yang butuh. Jadi bukan Asia yang butuh Oscar, tetapi Amerika lebih butuh Asia di dalam ajang Oscar ini, karena kemudian bisa expanding the market, bisa menarik new naratif dan new talent gitu ya, talent scouting juga dan sebagainya untuk mempersegar
dan memperbesar lebih luas lagi industri Hollywood di dunia ini gitu. Jadi bukan Parasite atau Korea Selatan butuh menang Oscar, walaupun it is very nice of course dan selamat gitu bagi para pemenangnya. Atau Everything Everywhere ini bukan Asianya yang butuh Oscar, tapi sebenarnya Oscar dan Hollywood itu sendiri yang butuh Asia maupun bagian lain dari dunia ini untuk memperlebar, memperbesar dan memperkuat pasarnya atau industrinya gitu. Nah, apa yang bisa dipelajari Indonesia dari kemenangan ini? Saya kira dari tahun ke tahun selalu pelajarannya adalah harus ada strategi marketing yang kuat di samping strategi produksi agar menghasilkan film-film yang layak Oscar. Tapi layak Oscar itu apa sih? Pertama ada cara pikir tentang apa yang jadi pikiran para pelaku industri maupun para kritikus dan semua elemen ekosistem di ajang yang kita pilih, entah itu Hollywood, Cannes atau apa, itu cara mikir mereka tentang film itu apa. Jangan hanya kita sibuk menganggap ya self-centric gitu ya, inward looking. Ini yang bagus di Indonesia, yang laris di Indonesia pasti cocok di luar, kita tawarkan gitu. Nggak harus gitu juga, walaupun nggak harus ekstrim. Ayo kita menjilat-jilat gaya estetik di Barat atau di Eropa atau di Amerika, nggak gitu juga. Tetapi paling tidak tahu dengan memahami cara pikir tentang film di industri-industri dan ekosistem di luar kita kemudian bisa berdialog dengan lebih strategis, lebih tepat. Dan setelah itu, setelah pilihan filmnya juga harus tepat. Misalnya kan tahun ini ajang yang dikirim kita kan Ngeri-Ngeri Sedap ya. Tapi ada film-film lain yang sebetulnya mungkin lebih cocok gitu untuk dikirim ke dalam ajang-ajang internasional dan terbukti gitu ya. Tetapi saya kira setelah kita misalnya bisa memperbaiki cara pikir kita tentang strategi mengirimkan film, memilihnya juga, mengkurasinya juga. Setelah itu ya nggak bisa didiemin aja, harus ada strategi marketing. Emangnya Parasite menang tanpa strategi marketing yang tepat? Emangnya film ini nggak punya langkah promosi dan marketing yang gencar? Walaupun ini film art house misalnya, atau film alternatif atau film indie, tetap saja dia punya sesuatu yang namanya strategi, termasuk strategi pemutaran dan strategi exposure kepada media dan kritik di sana. Dan itu yang selalu kita nggak punya kalau kita ngirim film ke Oscar. Jadi kita cuma mengumumkan secara nasional bahwa wah film ini mewakili Indonesia ke Oscar secara resmi, tapi nggak pernah bunyi. Bukan karena mutu intrinsiknya nggak bagus, tapi karena salah strategi dan salah salah saluran dananya juga.